ikan yang menyerupai ular. Di kali itu, terus ada yang nyuri gitu, kan mau dipotong, itu kan enak sekali dagingnya. Tapi bahaya gitu, ada yang meninggal, hanya diambil jadi membawa bencana gitu. Kalau saya motong ayam gitu dicuci di kali itu memang keluar itu. Nanti dia keluar naik dari bawah. Terus jadi pas mubai kayak niku medal, kalau man layu, saestu. Kasih ini nggak ada yang berani ngambil masak gitu. Kenapa Bu? Nggak berani? Ini Angker. penghuni kali. Oh sebenarnya ikan itu ikan gaib penghuni Kali Pakis ini. Dusun Pakis, Desa Punung, Kecamatan Punung. Ada sebuah sungai, Bu, dinamakan sungai apa? Sungai Pakis. Sungai Pakis juga. Yeah. Nah di situ kan ada cerita yang bisa dibilang mitos, tapi mistis ada. Atau seekor ikan atau beberapa ekor. Okay. Ya intinya ikan yang menyerupai ular. Okay. Namanya gateng. Ikan itu namanya Gateng. ikan gateng. Okay. Zaman dulu itu ada lagi rame-ramenya di sini tuh namanya gateng itu banyak dari kali itu. Terus ada yang nyuri gitu, kan mau dipotong, itu kan enak sekali dagingnya. Tapi bahaya gitu, tapi ada juga yang nyuri gitu. Terus dulu itu ya ada yang meninggal, katanya ya namanya mitos itu tadi ya. Gatengnya diambil jadi membawa bencana gitu dulu. Tapi kayak belakangan ini kayak sudah nggak ada, soalnya orang itu takut gitu sama gateng itu. Sekarang mungkin ya masih ada. Kalau saya motong ayam gitu dicuci di kali itu memang keluar itu. Dibawa ke kali ususnya itu, kotorannya itu dibuang ke situ pada keluar. Ya kalau itu belum lama juga masih begitu. Masih kelihatan gateng itu tadi. Kalau dulu ya gitu membawa bencana, tapi sekarang ini kan orang pada nggak berani gitu. Jadi boleh dibilang ikan itu ikan pembawa bencana, Bu ya? Iya. Warga sini yang sengaja membawa pulang, entah itu dikonsumsi, dimasak, iya, ataukah dijual, itu selalu ada musibah yang iya, datang di desa ini. Iya, itu. Jadi musibah itu berupa apa, Bu? Bisa disampaikan dengan rinci? Musibahnya ya? Iya. Ya dulu anak-anak kadang-kadang meninggal gitu. Ada yang bilang itu gara-gara gatengnya diambil dicuri orang itu dulu loh. Tapi sekarang ya udah lama ini nggak ada gitu, nggak ada kabar berita gitu lagi. Karena tidak ada kabar berita tentang musibah yang terjadi karena ikan itu, warga sini kan sudah tahu bahwa memang penyebab dari kejadian yang sering dialami warga sini itu datangnya dari ikan tersebut. Sehingga sampai sekarang warga nggak berani ngambil ikan itu. Berani ngambil. Tapi masih ya sekarang ya? Masih ada. Jadi ikan itu wujudnya memang benar panjang seperti ular? Iya. Waktu kemarau panjang ya. Kukirain ya sudah nggak ada. Ternyata masih ada juga. Nggak tahu deli ini mana. Ya mungkin di gua-gua sungai situ ya Bu ya? Ngerong kalau orang Jawa mengatakan. Tapi sungainya nggak besar kok. Nggak besar ya? Enggak. Tapi mistisnya yang besar. Sungai ini dinamakan sungai apa Pak Ari? Sungai Pakis. Sungai Pakis yang kepercayaan masyarakat sini, sungai ini ada makhluk berupa apa ikan? Nggih. Ikan gateng namanya. Namanya ikan gateng. Gateng. Jadi wujud ikan ini menyerupai ular. Ular ya. Dan ukurannya sangat besar. Dan nanti ini Pak Ari membawa seekor ayam sebagai pembuktian untuk memanggil ikan ini supaya hadir, ngaten Pak Ari? Iya. Seperti apa toh Pak Ari? Ikan itu ketika hadir itu dengan cara seperti apa? Coba dijelaskan. Dia itu kalau nggak ada makanan itu di dalam erong. Di dalam gua? Iya, di dalam guanya untuk gua sungai. Sembunyi. Tapi kalau nanti bau amis ya, itu dia keluar cari makan. Nah, makanya ini jenengan membawa ayam nanti disembelih di sana, dan ketika ayam ini dicuci di sungai, ikan yang menyerupai ular itu keluar. Keluar. Sungai ini juga termasuk alirannya? Iya, aliran. Dan lokasi yang akan kita datangi nanti tempat ikan gaib tadi di mana? Di situ di bawah. Di agak ke bawah sana. Iya. Di situ. Jadi kita langsung ke lokasinya nggih Pak? Iya. Monggo.
Nah, teman-teman, di siang hari ini kita akan membuktikan kehadiran atau memanggil ikan yang sangat keramat dan ditakuti warga sini. Karena nanti ada cerita kenapa ikan ini keramat dan ditakuti. Nanti biar disampaikan Pak Ari di lokasi. Yang jelas kita akan buktikan dengan menyembelih ayam di sungai tersebut. Sungainya tidak terlalu besar ya Pak Ari ya? Kecil ya sungainya ya? Sungainya kecil. Kecil. Ini juga sering digunakan mandi. Iya. Basah berarti nanti kita ke sana Pak Ari. Basah. Oh ini di lokasi di mana? Pinggir-pinggir. Kira-kira Nanti motongnya di sini kok ayamnya. Oh ayamnya motongnya di sini. Iya. Terus mencuci Di sini, nanti dia keluar naik dari bawah, dia ke sini Oh datang. gitu. Nggih, monggo coba Pak Ari. Saya bantu nyembelih nggih. Iya. Mudah-mudahan ikan yang dimaksud Pak Ari ini mau keluar. Jadi ikan ini keluarnya tuh mencium aroma bau amis ngoten Pak Ari. Nggih, bau amis dia keluar. Amis darah atau amis apa? Ya amis darah, amis daging-daging itu. Usus. Sus. Iya. Berarti ini sekalian nanti ayam ini jangan Iya, beteti, ngoten ya? beteti. Iya. Nah, kita menunggu kedatangannya. Nggih, cobi mungkin dengan usus nggih. Usus. Ini sudah dicoba dengan darah ayam tapi belum mau keluar. Kita akan coba Pak Ari beteti kalau orang Jawa mengatakan, mengeluarkan bagian dalam ayam ini untuk dicuci supaya ikan ini keluar. Jadi ikan ini pernah jenengan elus-elus ngoten dulu ketika ngeramut ayam di sini. Pernah. Kalau di sini bisa naik nanti kalau nggak dikasih ya anu. Enggak itu ya, enggak ketemu orang enggak takut gitu kan? Enggak takut dia sama orang. Bukan sidat ya Pak Ari? Sidat itu apa? Jenis belut sungai itu. Ya kalau kecil sih mirip. Ini Tapi dia itu besar. buntutnya kan hampir sama kepala. Oh, ekor sama kepala itu Iya, sama. nggih? lebar gitu loh. Kalau belut kan kecil. Nggih. Apanya buntutnya kan kecil. Kalau ini lebar. Oh, Kalau di sini namanya gateng. datang sebesar paha orang dewasa. Iya. Mungkin nggak keluar karena kita rame ini Pak Ari. Ya kalau belum keluar ya tunggu dulu, sabar dulu. Nanti kalau keluar nanti. Sambil beteti usus, kita coba menanyakan kenapa kok warga sini takut, tidak berani menangkap atau membawa pulang. Ini ada cerita, ya Pak Ari ya. Iya. Bisa disampaikan Pak Ari ceritanya. Bisa dulu setiap ada orang yang mengambil ikan ini membawa bencana. Kalau nggak kena manusia, kena hewan. Oh, bencananya itu. Bencananya itu orang itu bisa mati gitu loh maksud saya. Oh. Bisa mati sakit langsung mendadak mati. Tapi lah manusianya nggak kena sapi. Sapinya. Iya kena sapinya. Sapinya si pelaku tadi yang membawa pulang. Iya ikan ini. iya. Ya bukan kadang-kadang bukan yang pelakunya, kadang-kadang ya tetangganya sapi yang terdekat. Itu. Iya yang kena. Jadi dampaknya seperti itu. Dan itu kejadian itu sudah sangat sering Pak Ari. Sering. Makanya kalau orang sini kalau ada orang mau mencuri enggak boleh, itu dilarang keras. Dilarang untuk mengambil ikan ini. Iya dilarang. Kalau ketahuan nanti Wah ini bisa urusan nanti ini. urusannya dengan warga gitu. Iya warga. Karena itu dampaknya seperti itu. Berarti rumahnya itu ada gua di bawah pohon itu nggih? Di sana Iya. itu, nggih? Di batu-batuan itu. Jadi kita tunggu saja teman-teman kemunculan dari ikan gateng
atau ikan gaib. Karena siapapun yang berani nekat mengambil ikan ini atau membawanya pulang, itu nyawa taruhannya. Nah, biasanya dengan darah ayam dan juga usus itu ikan ini keluar mengendus lalu mendekati titik dari aroma yang dia cium, termasuk usus yang sedang dipegang Pak Hari ini. Ini cerita nyata, kisah nyata, dan mudah-mudahan keluar. Kalaupun ikan ini tidak mau keluar, mungkin ada sesuatu yang ikan ini rasakan suatu ancaman gitu ya. Tapi kata Pak Hari, ikan ini jinak. Bahkan Pak Hari sendiri pernah memegangnya. Iya pernah. Ini sampai Pak Hari berkorban ayam loh. Ayamnya disembelih ini. Berarti itu nanti kalau muncul itu ususnya itu dimakan kata Pak? Iya dimakan langsung. Kalau nggak ada yang di air, jadi yang di darat juga datang dia itu. Didatangi. Diuber. Kita harus sabar ya Pak Ari ya. Iya sabar nunggu. Ini sumber ya Pak Ari ya? Sumber asli. Sumber asli dan dikonsumsi warga? Iya. Buat minum? Minum juga nggak apa-apa ini, bersih. Sumber. Mandi dan minum di sini? Iya. Ini airnya lambat, agak lambat, jadi yang kalau di bawah dia belum bau. Oh, mungkin ikannya masih di Iya. bawah sana ya. Ususnya aja Pak Ari? Iya. Tunggu setengah jam, nanti kalau ada, nah datang ya datang kalau. Oke. Mungkin masih mengembara ini ikannya ya. Airnya kan ngalir, jadi kalau dia waktu ini di bawah juga belum bau. Ditunggu aja biar datang. Kalau jumlah ikannya sendiri ada berapa ekor Pak Ari? Yang sering Yang muncul. masih ada itu ada 5. Ada 5 ekor? Iya. Berarti berkembang biak Pak Ari ya? Ini yang datang ikan kecil-kecil Pak Ari? Hah? Ikan kecil-kecil yang datang malahan? Kan kecil banyak. Banyak ya? Ini sangat unik teman-teman. Sangat unik sekali. Karena warga Desa Punung ini, dusunnya dusun Pakis ya. Makanya kali ini atau sungai ini dinamakan Kali Pakis. Nah, kalau ikan kecil-kecil seperti ini banyak. Tapi ikan yang dimaksud yang sebesar paha manusia itu yang ketika ada saja yang banyak pulang harus dikembalikan ke sini. Karena langsung instan kejadiannya. Ikan dibawa pulang, kalau yang membawa pulang itu nggak meninggal, itu sapi. Ya, itu sapinya yang meninggal. Bahkan juga bisa ke sapi tetangganya. Barangkali ada doa-doa untuk memanggilnya ngoten Pak Ari? Nggak ada nggih? Nggak usah pakai doa nggih? Nggak usah. Nah, sudah setengah jam lebih kita menunggu, tapi di sini tidak mau keluar. Kita mencoba mencari ke pundennya. Ada di aliran di atas itu mungkin ketika ikan ini pindah mendekati punden ya. Ada punden di hulu sungai sana. Nah, kita coba eksplor ke sana. Barangkali atau siapa tahu ikan itu pindah ke atas ngoten ya Pak Ari. Iya. Soalnya air kecil ini, biasanya kan Sini ke kecil. atas, nggak ada bawah di atas. Oke, next kita menuju ke atas yang airnya agak lebih besar. Menurut Pak Ari, ikan ini pindah atau geser ke sana? Ke aliran banyu sih aku. Oke. Nah, kita sudah sampai di atas. Ini airnya lebih banyak ya. Menurut feeling Pak Ari, ikan tersebut tuh pindah di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kita udah Pak Ari sedang menyiapkan amis-amisan untuk memancing ikan ini supaya keluar. Nah, di sana Pak Ari sedang menabur usus ayam. Usus ayam ini akan memancing ya, keluarnya ikan gaib yang ada di sungai sini. Jadi ikan ini panjang seperti ular dan lebih besar dari paha orang dewasa. Itu baru keluar ketika ada atau mencium aroma amis dari warga yang mencuci ayam. Namanya ulam apa, Bu? Ulam gateng. Ana mati saya tekan ini tidak mati. Oke. Tadi sudah menyembelih ayam. Oh. Menyembelih ayam di sana tapi nggak keluar. Nah, ini Pak Ari mencoba di sini barangkali keluar. Bagus keluar. Nggak pernah keluar. Situ, kali situ. Yang tadi di bawah itu. Jangan. Di sini kan sumber ya. Oke. Nah, yang ada. Ya. Keluar. Tadi sembelih di sana ayamnya juga ususnya tapi nggak keluar. Jangan jadi sering melihat. Ya. Pas apa itu, Bu? Kali saya mau cuci. Oke. Memang kalau itu kadang-kadang ya keluar, kadang ya enggak, tapi sering keluar. Sering keluar ini. Pernah melihat sering. Tapi ini tadi kok kita coba sampai lama loh, Bu, hampir 1 jam. Bu, ikan itu sebesar apa sih, Bu? Besarnya? Oh, ada yang gede Ah, Centileknya. tuh nih. Gitu. sumber. Enggak atus gitu. Lah ya aku nangkon orang metu Sering kecil. Lah aku ya sering. Jadi pas mau baik kayak di medal, kalau man layu, saestu. Kok Kalau aneh, ini Bu? newe. Sing riku ngadap kalau riku ngadap jembatan. Oh, di bawah jembatan. Itu lorot apa? Ora. Ikan satu. Loh, Bu, warga sini nggak ada yang berani ngambil masak. Kenapa, Bu? Nggak berani. Angker. Kali. Oh, sebenarnya ikan itu ikan gaib penghuni Kali Pakis ini. Dulu ya kalau ada orang ngambil pasti kan kegiatannya pasti ada. Musibah, meninggal atau sakit itu. Dulu kan itu dipasangi beteng di situ ditulisin. Oh, ada larangan untuk tidak boleh mengambil ikan di sini. Sudah dari zaman dulu. Oh, gitu ya, Bu ya. Iya. Berarti dulu kan waktu orangnya masih tua-tua tapi sudah orang yang gitu ya. Iya. Biasanya boleh dinasihatin sampai kapanpun itu dan itu. Dan sekarang alhamdulillah warga sini udah tahu semua, akhirnya nggak ada yang berani gitu. Ada orang yang apa ya, kayaknya orang itu ya mau mencuri gitu ke terkenal orang ya itu. Enggak. Udah banyak yang orang sini mau mengambil tapi nggak boleh. Tapi sekarang udah pada itu pada ngerti. Sudah tahu. Ya cuman kalau melihat apa ya, maunya nonton gitu aja nggak kasihin. Lihat aja nggak apa-apa. Mungkin belum rezeki, Pak. Belum rezeki kita, Pak. Saya tunggu nang kene tak balenan nek Jil. Mau melihat gitu ya. Iya. Kalau yang udah gede ya gede, tapi kalau yang masih apa Kan kecil ya. kecil loh, berarti berkembang biak. Tuh. Iya. Ya, Berkembang biak. di sini sebenarnya saya pengen melihat ya, saya makan saya takut. Berarti jenengan ketika mencuci di situ sering muncul. Tapi takut ya. Biasanya di sini. Oh, Dan bau amis-amis ya keluar. keluar di situ, oke. Mungkin hanyut nggih, geser, Cuman ya alih aja. pindah lokasi. Bisa jadi pindah lokasi, Pak Ari. Game pun lah, Pak Ari, nggak apa-apa, mungkin belum rezeki. Yang jelas kesaksian dari warga sini memang membenarkan bahwa ikan ini memang benar-benar ikan bisa dibilang ikan gaib gitu, Bu, nggih. Karena ketika dibawa pulang pasti ada musibah yang datang kan, ngoten nggih. Jelas nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil.
kali Gudong apa orang mana itu Mm-mm. ketahuan ya. Kembalikan. Ya. Dikembalikan lagi. Nggih pun mari monggo pun teman-teman, jadi mohon maaf kita sudah berupaya, kita sudah berusaha, namun semua upaya dan usaha itu kan Tuhan yang menentukan. Hari ini kita tidak sukses, tapi kesaksian warga sini membenarkan bahwa ikan ini benar-benar ikan gaib, ikan pembawa bisa bilang bencana lah. Siapa yang berani ngambil, nyawa taruhannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam video ini maupun narasi yang kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.